pola huruf R. Nah, ini udah sesuai sama yang dirancang tadi. Sekarang kita coba huruf A dengan input 1, 0. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Rangga, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Teknik Informatika. Seperti pada judul video ini, saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu rangkaian digital kombinatorial. Bagi yang belum tahu, lanjutin nonton videonya sampai habis. Oke? Untuk yang udah tahu, jangan diem aja, pura-pura nggak tahu biar saya nggak malu kalau ada yang salah. Jadi gini, pertama-tama kita akan bagi dulu materinya jadi beberapa bagian nih. Yang pertama saya akan bahas tentang apa sih sistem atau rangkaian itu. Dan yang kedua, gerbang logika. Materi ini sangat berpengaruh pada pembahasan kita kali ini. Kemudian ada rangkaian kombinatorial. Yang keempat ada logic simulator atau logisim. Dan di akhir video saya akan mengimplementasikan gimana sih atau bakalan kayak gimana kasusnya. Oke, langsung aja. Kita mulai dari sistem atau rangkaian dulu. Katanya Abang Ram ini sama Kak Steinberg, sistem itu rangkaian dari dua komponen atau lebih yang berhubungan, yang saling gitu maksudnya, yang saling nyambung gitu maksudnya. Nah, pada kasus ini sistem yang dimaksud itu lebih mengarah ke sistem digital. Kalau kita lihat kata Bang Ram ini tadi, bisa diartikan sistem atau rangkaian digital itu kesatuan dari rangkaian-rangkaian digital dan gerbang logika yang nyatu atau yang saling berhubungan gitu. Next, bisa ada lagi nih gerbang logika. Apa nih? Nah, kalau gerbang logika itu berarti elemen yang asalnya dari sistem atau rangkaian digital yang tadi dijelasin, yang membentuk suatu pemrosesan sinyal digital gitu. Kalau yang tadi itu rangkaiannya, nah kalau yang sekarang itu gerbangnya. Kalau misalkan kita ibaratkan kita mau masuk rumah nih lewat jalan depan, yang pasti ada gerbangnya kan di situ. Sama kayak gerbang logika ini, jadi penghubung antara jalan sama rumahnya yang mau dituju. Lalu gerbang logika ini punya beberapa jenis. Di antaranya ada 3 gerbang utama, yaitu AND, OR, dan gerbang NOT. Nah, sisanya ini juga gerbang logika. Tapi gerbang itu mereka merupakan kombinasi dari 3 gerbang utama yang tadi. Oke, kembali ke gerbang NOT. Inti dari gerbang ini, kalau misalnya ada input nih dari kiri, si inputnya ini nggak bakal lanjut ke kanan, bakal stop di situ. Lalu kalau gerbang OR beda sama yang NOT tadi. Gerbang ini punya 2 atau lebih input yang masuk ke output. Nah, ini bakalan tetap nyambung ke kanan atau ke outputnya, meskipun cuma salah satunya yang ngasih input atau masukan. Beda lagi kalau dua-duanya nggak ngasih input nilai, yang nggak bakal nyampe ke kanan. Karena apa kan? Yang ketiga gerbang N. Ini gerbangnya guys nih, serakah dia. Si output cuma mau nerima kalau semua inputnya ngasih nilai. Jadi kalau misalnya ada yang ngasih 1 aja, dia bakalan nolak. Selanjutnya gerbang-gerbang yang lainnya ini karena jarang dipakai, saya skip aja ke materi berikutnya. Kalian bisa cari-cari sendiri materinya di web atau di buku, juga udah banyak kok. Kemudian rangkaian kombinatorial. Jadi rangkaian ini adalah sekumpulan rangkaian logika yang menghasilkan nilai berdasarkan apa yang dikasih si inputannya. Jadi si outputnya bakalan nampilin apa yang dikasih si input. Nah, si inputnya itu sendiri punya nilai berupa angka biner 1 atau true buat nampilin, dan 0 atau false buat matiin. Sebenarnya rangkaian kombinatorial ini juga punya jenis-jenisnya. Ada rangkaian encoder, ada rangkaian decoder, multiplexer, demultiplexer, dan lain-lain. Banyak dah pokoknya. Tapi itu lain kali aja dibahasnya, karena takut kepanjangan nanti videonya. Next ada aplikasi logic simulator atau logisim atau simulator logika bahasa Indonesia. Ini aplikasi yang bakalan saya pakai buat simulasi perangkaiannya nanti. Adapun fungsi aplikasi ini yaitu buat bikin rangkaian yang saya udah jelasin tadi.
Nah kalau dari nama-namanya sih ribet-ribet ya, tapi sebenarnya enggak kok, gampang ini kalau udah dipraktekin. Kalau yang masih bingung bisa tonton lagi aja videonya, atau tulis di kolom komentar juga boleh. Nah sekarang kita masuk ke simulasinya. Jadi pada dasarnya kita ini mau nampilin display karakter atau huruf atau nomor gitu yang bentuknya klasik kayak gini. Nih. Kalian udah sering lihat kan tulisan-tulisan kayak gini? Biasanya berbentuk LED gitu. Banyak kok contohnya, ada di jam digital yang kalian punya atau banyak yang lain. Jadi ini tuh polanya disebut sebagai pola display 16 segmen yang diatur bagian mana aja yang mau ditampilin atau dinyalain, yang bakalan membentuk jadi sebuah huruf atau karakter. Nah pada simulasi ini kita bakalan buat tulisan kayak tadi dengan syaratnya itu sebagai berikut. Satu input yang bakalan jadi saklar buat on off sebanyak 5 buah. Kenapa saklarnya banyak? Nah jadi inilah yang disebut kombinatorial. Si saklarnya ini bakalan punya banyak nilai buat ngatur karakter yang ditampilinnya nanti. Lanjut yang kedua, output yang berupa display 16 segmen dimulai dari S0, S1, S2, S3 sampai ke SF. Nah yang ketiga, kita bikin 15 karakter kayak tadi buat ditampilkan. Nah ini ada step by stepnya. Yang pertama kita tentuin dulu karakternya, terus kita bikin input output berupa tabel yang isinya bakalan jadi angka biner 1 atau 0. Lalu ada penyederhanaan dari tabel IO-nya. Di sini yang kita pakai pakai metode Karnaugh Map ya, atau biasa disingkat dengan Keymap. Yang terakhir kita bikin ekspresi dari tabel Keymap yang telah kita buat. Nah di sini karakter yang mau saya tampilin berupa kalimat. Kalimatnya gini: Rangga strip TIFA4 strip 20. Gak perlu saya kasih tahu artinya apa ya. Lalu di bawahnya ada pola display 16 segmen. Nah ini pola yang saya maksud tadi. Kalau misalnya kita mau bikin huruf R, jadi gini polanya. Mulai dari S3, S4, lalu ke S2, S1, S9, SC juga 2, dan ke SF. Nah jadi huruf R kan ngikutin garis aja yang ada gitu. Lalu ini ada rancangan karakter yang udah saya desain sesuai polanya. Nah habis ini kita bakalan disuruh buat nentuin kode-kodenya nih, S1, S2, S3 kayak gitu buat dimasukin ke nih tabel input output. Kira-kira bakalan kayak gini tabelnya. Nah buat ngisi nilai dari tabel ini, kita ngambil dari kita pas nentuin karakter tadi yang huruf R misalnya. Ini kan ada garisnya nih. Nah yang ngelewatin garis ini kan ada kode-kodenya nih. S3, S4, S2, S1, dan lain-lain. Nah yang ngelewatin garis ini ditulis ke tabel, dimasukin ke tabel, dan diisi nilainya 1 atau true. Buat yang mati diisi 0 aja. Jadi kayak gini isinya. Dan gitu semuanya diisi sampai ke karakter 15. Kita lanjut. Penyederhanaan pakai metode Keymap atau Karnaugh Map. Jadi metode ini metode yang saya pakai karena prosesnya gampang. Ini contohnya, saya pakai output dari S2 yang tadi. Di sini ada keterangan S2, di sini ada nilai T4 yang nilainya akan selalu 1 atau true. Lalu di atas sama di samping kiri ada kolom-kolom input yang nilainya diambil dari input-input tadi. Kan ada T4, T3, T2, T1, T0. Ini yang ini nih. Oh ya, saya pakai input T3, T2 nya yang di atas ya, dan T1, T0 nya di samping. Bisa juga kebalikannya, jadi T1 atau T0 di atas,
dan T3 T2 di samping. Lalu isinya jadi buat ngisi buat ngisi tabel ya, saya ambil dari tabel yang tadi, tabel input output. Nah, bisa dilihat kolom input sama kolom output yang kita pakai. Buat nilai tempatnya baikkan saja karena nilainya selalu 1. Dan kita lihat di kolom S2 ke bawah, S2 yang ini kan. Misalnya yang ini nih, 1. Ini kan inputnya T0, 0, 01, T3 nya 0, T2 nya 0, T1 nya 0, dan T0 nya 1. Lalu masukin ke tabel tadi, ke tabel keymap. Nah, baik lagi saya kasih tahu ini yang di atas T3 T2 dan yang di samping T1 T0. Nah, tadi kan yang kita ambil tuh nilainya 0001. Nah, sekarang kita masukin ke posisinya di tabel ini. T3 0, T3 0, T2 0, T1 0, T0 1. Nah, berarti yang ini yang bawahnya. Kita masukin di sini berarti. Nah, dan gitu seterusnya sampai semuanya keisi. Dan yang terakhir nih, yaitu mengonversi nilai yang ada di keymap, tadi ke bentuk tabel ekspresi atau fungsi boolean. Kira-kira bakalan kayak gini tabelnya. Nah, ada beberapa cara buat nentuinnya. Yang pertama, kita lihat lagi tabel keymap yang tadi. Ini kan ada yang salah nih, kalau kata pro player Mobile Legends atau yang sendiri, gak ada temennya. Sebenarnya gampang buat nentuinnya. Kita tinggal kasih negasi buat yang punya nilai input false atau 0, dan buat yang punya nilai 1 atau true, biarkan saja tanpa negasi. Jadinya bakalan kayak gini. T4, negasi T3, T2, maaf ini T1 harusnya, dan terakhir negasi T0. Terus ada yang branding atau tetanggaan. Kalau yang branding ini bisa disatuin buat yang punya nilai inputnya sama. Misalnya 0 sama 0, 1 sama 1. Nah, ini kan 0 punyanya T3 dan 1 yang ini punyanya T2. Jadi yang kita tulis T3 nya aja, T2 nya enggak. Nah, kalau misalnya 1 yang sama, kita tulisnya T2 nya saja, T3 nya enggak. Misalnya saya ambil contoh yang bawah, yang dua di bawah ini. Hasilnya bakalan jadi T4, negasi T3, negasi T1, dan negasi T0. Ada juga yang lagi nongkrong nih berempat. Kalau yang berempat ini juga bisa disatuin sama kayak tadi. Jadi nilai fungsi booleannya 3 digit. Jadi T4, T3, dan T1. Karena T2 dan T0 nya nggak ditulis karena nilainya sama gitu kan. Nah, nilai ini udah saya konversi menjadi bentuk fungsi boolean. Ada yang 1, ada yang 4, ada yang 3. Nah, nilai yang tadi kita masukin ke tabel ekspresi. Nah, ini kan ada T4, negasi T3, T2, negasi T1, dan negasi T0. Ini tuh diambil dari yang tadi, yang 1 atau yang solo. Kemudian ada T4, T3, T1 ada di sini. Dan T4, negasi T3, negasi T1, negasi T0. Kita masukkan di baris kedua. Nah, ini semua nilai ekspresi atau fungsi boolean yang sudah saya tentukan dari tabel yang tadi. Ini masukkan ke tabel ekspresi. Itu udah beres semua bahan yang diperlukan buat modal kita buat rangkaiannya di aplikasi. Sekarang kita mulai perangkaian logikanya di aplikasi Logisim. Yang pertama, kita
Yang pertama saya buat dulu rangkaian dari S0 sampai S7 dan S8 sampai SF. Sebenarnya bisa aja langsung sampai ke SF dengan cara manual, tapi bakalan panjang dan ribet nantinya. Kalau saya pakainya fitur dari aplikasi Logisim, namanya itu analisis kombinatorial. Kira-kira gini tampilannya kalau udah jadi. Ada 5 buah saklar sebagai inputnya, terus ada juga NOT gate, kemudian ada AND gate dan OR gate. Dan ini yang di ujung itu merupakan output atau display buat cek apakah logikanya nyala atau enggak, rangkaiannya nyala atau enggak. Lalu rangkaian yang dua ini digabung menjadi sirkuit gabungan. Lalu rangkaian ini diubah menjadi sirkuit gabungan yang bisa digabung untuk nantinya dihubungkan dengan rangkaian LED yang akan kita buat. Kayak gini bentuknya. Ini rangkaian LED-nya. Udah ngebentuk pola kayak display 16 segmen yang sebelah kiri. Dan terakhir, setelah semuanya jadi, kita bikin lagi rangkaian baru yang menyambungkan antar saklar input, sirkuit 16 segmen, dan rangkaian LED-nya. Oh ya, saya pakai splitter 8 bit buat misahin kabel-kabelnya dari rangkaian LED ke sirkuit 16 segmen. Karena kalau nggak dipisah nantinya bakalan jadi belibet, berantakan gitu. Dan saya itu karena orangnya perfeksionis, jadi nggak suka kalau ada yang berantakan. Akhirnya di split aja biar rapi. Akhirnya proses perangkaian pun udah jadi. Dan sekarang saatnya kita tes hasil dari perangkaian tadi. Langsung ke videonya. Nah, ini rangkaian kombinatorial yang udah saya buat, dan sekarang saya akan mencoba tes hasilnya. Saya pakai kode biner dari tabel input output tadi, tempo T3, T2, T1, buat jadi toggle saklarnya. Jadi kalau misalnya saya pakai yang pertama yang 1 1 0 0 0 0, maka tampilannya akan blank atau tidak menampilkan apa-apa. Bisa dilihat tampilannya blank, tidak ada LED yang menyala. Sekarang kita coba 1 0 0 0 1, maka akan membentuk pola huruf R. Nah, ini udah sesuai sama yang dirancang tadi. Sekarang kita coba huruf A dengan input 1 0 0 1 1. Nah, dan tampil huruf A menyala. Lalu huruf N dengan input 1 0 0 1 1. Nah, ini membentuk juga huruf N. Lalu huruf G dengan input 1 0 1 0 0. Membentuk huruf G. Nah, sekarang huruf G yang kedua dengan nilai 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1. Kemudian huruf A kodenya 1 0 1 1 0. Kita coba 1 0 1 1 0. Nah, huruf A juga menyala. Dan saya buat karakter strip sebagai pengganti dari spasi. Dan ini juga menyala. Dan untuk karakter atau huruf yang lain bisa ditonton di video ini sampai selesai. I belong West Virginia, mountain mama, take me home, country road. I hear your voice in the morning, now she calls me. Radio reminds me of my home far away, and somehow I get the feeling like I should have been home yesterday.
Yesterday, yesterday. Oke, saya kira segitu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semua pihak. Saya Rangga, pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.